Hai, shalom saudara, kembali saya dengan Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Tetap jaga kesehatan ya saudara. Saya sekarang berada di Nusa Point Marina Beach Resort, pemandangan yang indah. Nah, minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul Back to Basic. Mungkin saudara familiar dengan istilah Back to Basic saudara ya, kembali ke dasar. Menurut Cambridge Dictionary dikatakan bahwa Back to Basic adalah returning to the simple and most important thing. Berarti kembali kepada hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang paling penting atau prinsip dasar. Saudara, kita akan membaca dari Alkitab di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi perhatikan ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, saudara, ayat ini ayat yang luar biasa karena di sini terdapat pujian, tetapi juga terdapat teguran dan juga nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Nah, saudara, kita belajar dari karakter jemaat di Efesus ini, saudara. Pertama-tama mereka mempunyai kualitas yang bagus, saudara. 4 kualitas dari jemaat Efesus adalah mereka orang yang sangat rajin. Dan yang kedua, mereka ini adalah orang yang tidak suka sama orang jahat. Yang ketiga, mereka secara kerohanian mereka dewasa, mereka tahu firman Tuhan. Dan yang keempat, mereka giat di dalam pelayanan. Mereka tahan uji, rela mati bagi Tuhan. Tetapi saudara, di atas keempat kualitas ini ada satu yang dimana Tuhan mencela mereka. Dikatakan apa di ayat 4? Dikatakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara, menurut Allah kasih mula-mula itu lebih penting daripada 4 kualitas ini, saudara. Saudara perhatikan, bahkan gak tanggung-tanggung kalau saudara baca ayat yang kelima, dikatakan apa? Lihatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Ayat ini tidak berkata, oh kau mulai jauh dari Tuhan, oh kau mulai melenceng dari Tuhan. Tidak, tetapi dikatakan bahwa ketika kamu meninggalkan kasih mula-mula, lihat betapa dalamnya engkau jatuh. Dan bertobatlah. Berarti saudara, kasih mula-mula ini bukan hal yang kita bisa anggap sepele, saudara. Bagi Tuhan itu sangat penting. Karena dikatakan, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dian daripadamu. Saudara tahu kaki dian ini dimaksud apa, saudara? Yang dimaksud adalah identitas mereka sebagai gereja. Nah, kita adalah gereja Tuhan, saudara. Mungkin secara kekristenan kita tetap Kristen, saudara. Di KTP kita tetap Kristen. Tapi saudara, secara identitas, status, kita tidak mempunyai kuasa, kita tidak mempunyai dampak, kita tidak menjadi terang di tengah kegelapan. Saudara tahu kota Efesus, saudara, kota yang sangat diberkati, sangat makmur, saudara. Dia adalah kota ibu kota, berada di tepi laut, saudara. Sehingga kota yang sangat makmur, kota bisnis, bahkan banyak wisatawan turis, saudara. Kota itu banyak monumen, teater, ada kuil-kuil. Bahkan saudara tahu, bank pertama di dunia itu didirikan di kota Efesus. Tapi kalau saudara tahu, sekarang ini kota Efesus itu adalah apa? Turki, saudara. Di mana kekristenan hanya 2% di sana. Jadi kita tahu di sini bagaimana pentingnya kasih mula-mula itu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penyebab kasih mula-mula ini hilang di dalam kita? Penyebab utama daripada kasih mula-mula ini hilang daripada kita adalah familiar spirit. Apa itu familiar spirit, saudara? Roh kebiasaan atau rutinitas. Ketika rutinitas kebiasaan mengambil alih kreativitas Tuhan, disitulah awal daripada hilangnya kasih mula-mula dalam kehidupan kita. Kita akan baca ayatnya, saudara, di dalam Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 1 sampai 5. Saya nggak akan bacakan semua. Jadi ceritanya Yesus kembali ke kota asalnya Nazaret, saudara, dan dia mulai mengajar. Dan orang-orang takjub, bahkan dikatakan, wah, hikmat dari mana? Otoritas dari mana bisa menyembuhkan orang yang sakit? Wah, ajarannya luar biasa, pintar. Tapi kemudian perhatikan, saudara, di dalam ayatnya yang ketiga,
Mereka berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perhatikan saudara, ketika mereka mulai memfamiliar Yesus dengan kehidupan mereka, mereka berkata, loh bukannya Yesus ini dulu main sama anak kita? Bukannya Yesus dulu mungkin pernah makan di rumah kita, makan sama-sama kita. Loh bukannya dulu kita pernah beli furniture, beli kursi atau meja sama Yusuf. Yesus yang nganter kursinya ke rumah kita. Jadi mereka melihat Yesus dari kecil. Selama 30 tahun mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka melihat bagaimana Yesus dari kecilan. Jadi mereka tidak bisa terima. Loh Yesus yang aku kenal tidak itu. Sehingga apa saudara, mereka kecewa dan menolak. Dan ngerinya saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Bukan Yesus tidak mau melakukan mujizat. Dikatakan Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Karena mereka sudah familiar dengan Yesus, mereka menolak dia. Bukankah seringkali kita menganggap segala sesuatu yang rohani menjadi hal yang familiar saudara? Kebiasaan, rutinitas. Ketika setiap minggu kita ke gereja, kita menganggap itu sebagai suatu rutinitas setiap hari minggu. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita anggap sebagai rutinitas kegiatan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, apalagi dengan sekarang ibadah online, saudara. Mungkin awal-awal kita, wah semangat, excited. Tapi lama-kelamaan kita menganggap ini sebagai suatu rutinitas. Kita nonton di TV ibadah online. Kita mulai berkata, oh ya ini ibadah online, oh ini pendeta saya yang khotbah, oh ini gembala saya yang khotbah, oh paling khotbahnya ini lagi, oh ini lagi. Akhirnya kita menganggap sesuatu kegiatan ibadah ini menjadi suatu rutinitas, kebiasaan. Sebagaimana sama ketika mereka melihat Yesus sebagai anak tukang kayu, bukan sebagai raja atau Tuhan, sehingga mereka kehilangan berkat. Nah sekarang solusi bagaimana kita menghilangkan rutinitas ini, familiar spirit ini dalam kehidupan kita, yaitu dengan apa saudara? Dengan terus menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Allah kita Allah yang kreatif saudara. Dia mau melakukan karyanya, mujizatnya dengan caranya dia. Kadang-kadang kita mau berdoa kepada Tuhan, pertolongan kita mau seperti ini. Tetapi Allah kita Allah yang maha kuasa dan Allah yang kreatif. Dia mau dengan caranya dia. Ada saatnya dia mendoakan orang, ada saatnya dia menjamah, ada saatnya dia meludah, ada saatnya dia berjalan di atas air untuk menolong. Makanya saudara, hubungan kita dengan Tuhan ada hubungannya dinamis. Makanya kita terus harus membuka open communication kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus selalu on saudara, terbuka dengan Tuhan. Nah kita akan melihat contohnya saudara di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 24. Kita tahu peristiwa ini saudara di mana Daud dia diserang oleh Filistin. Jadi dikatakan bagaimana orang Filistin menyerang Daud di lembah Refaim. Dan Daud di situ bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Apakah aku akan menang? Tuhan berkata, majulah, kamu akan menang. Dan Daud maju dan dia memukul kalah orang Filistin dan dia menang, saudara. Tetapi kemudian 3 ayat kemudian, saudara, di ayat yang ke-22. Nah, saya tidak tahu jaraknya berapa minggu atau berapa hari, saudara. Dikatakan bahwa orang Filistin maju lagi di lembah yang sama. Nah, saudara, kalau menjadi Daud, logika saudara akan berpikir, musuhnya sama, tempatnya sama, pasti resultnya sama. Dan juga caranya pasti sama. Tapi tidak, saudara. Daud tidak berpikir seperti itu. Dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dia tanyakan, Tuhan, apakah aku akan maju? Tuhan bilang, jangan. Buatlah gerakan melingkar dan kau menyerang dari pohon kertau. Dan tunggu, kata Tuhan, tunggu sampai kau mendengar derap langkah di puncak pohon kertau. Disitulah kamu maju. Dan kita tahu ceritanya, saudara, Daud mendengar perintah Tuhan dan dia menang kembali. Saudara, ketika kita membuka open communication dengan Tuhan, komunikasi kita terus terbuka dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang luar biasa tidak pernah kita pikirkan. Saudara, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan terbuka, saudara. Jangan berpikir bahwa hubungan itu bisa ditentukan dengan step 1, step 2, step 3. Saat teduh jam segini sampai jam segini. Senantiasa dinamis, izinkan Tuhan melakukan dengan caranya dan karyanya, saudara. Ketika saudara sedang membawa mobil, tiba-tiba Tuhan ingin berbicara kepada saudara, dengarkan. Ketika saudara sedang nonton TV, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saudara, dengarkan.
Ketika Tuhan menjamah saudara mungkin lagi di kafe atau mungkin lagi di rumah, lagi duduk, tiba-tiba Tuhan menjamah saudara, nikmatilah itu saudara. Jangan terpaku bahwa harus di gereja, harus pada saat worship leader berkatakan mari kita menyembah Tuhan, disitulah saat kita dijamah Tuhan. Tidak saudara. Ketika kita menjadikan suatu kerohanian kita menjadi suatu rutinitas dan kebiasaan, disitulah awal daripada kasih mula-mula itu hilang. Maka itu saudara, bila kita menjaga hubungan komunikasi kita biar terus terbuka dengan Tuhan. Karena Allah kita Allah yang kreatif saudara. Dan izinkanlah saya berdoa buat saudara. Ini pertama kali saya akan lakukan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang menonton video singkat ini. Bagaimanapun keadaan kerohanian mereka. Kalau mereka saat ini telah mulai kehilangan kasih mula-mula. Engkau firman sangat tegas berkata bahwa orang-orang itu adalah orang yang telah jatuh dan bertobatlah. Semoga identitas status mereka sebagai gereja Tuhan itu tidak diambil daripada mereka. Tuhan jamah kembali mereka. Orang-orang yang telah kehilangan kasih mula-mula, biar mereka mau kembali lagi kepadamu, memulihkan hubungan mereka kembali untuk membuka komunikasi mereka terus dengan Tuhan, mempunyai relationship yang dinamis dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka dan jamah, dan biarlah mereka terus memiliki kasih yang mula-mula ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih saudara, semoga video singkat ini menjadi berkat buat saudara. God bless you, see you in the next video.